Udah, Din? Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Salam bahagia buat sahabat-sahabat subscriber Sapuli di channel dimanapun kalian berada. Salam sejahtera, salam sedulur, salam rahayu, salam budaya. Baiklah saudara, dimana pada kesempatan malam hari ini berjumpa lagi bersama saya Fakir ini, Muhammad Ilyas atau nama channel Sapulidi, dan bersama Udin selaku kameramen saudara. Dimana saudara pada malam hari ini, siang tadi saya kedatangan tamu. Saya kan udah lama nggak pulang kampung. Ditanya-tanya akhirnya ketemu siang tadi, dimana dia sudah cerita tapi saya belum cerita banyak karena di rumah saya males kalau di rumah itu. Kenapa? Karena ya ibu saya sendiri kan. Jadi saudara, dimana di situ pokoknya beliau ini merasa janinnya hilang ya, Din ya. Iya. Janinnya hilang, jadi kita akan langsung ke rumahnya karena kita udah depan situ, makanya kita langsung mulai live. Sebelum daripada itu, kita selaku umat muslim untuk teruslah bersolawat, atau daripada umat Nabi Muhammad SAW untuk terus melantunkan solawat supaya kita semua mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti saudara. Amin amin ya rabbal alamin. Setelah itu juga lanjut doa li khomsatun. Baiklah saudara semua, kita bersama-sama bersolawat ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Li khamsatun ubda fi biha harol waba'il hatimah al-mustafa wal murtada wabnahuma wa Fatimah. Alhamdulillah rabbil alamin. Jadi saudara, kita sudah berada di kampungnya, lumayan jauh, sekitar 1,5 jam. Bella saudara, kenapa kita harus jumpa ini? Karena memang banyak sekali dukun-dukun yang kurang ajar ini, yang suka mencuri janin orang itu tanpa tanggung jawab demi dunia semata saudara. Tapi kita tetap berhati-hati saudara, karena dukun yang bisa menarik janin ini bukanlah dukun biasa, melainkan dukun yang sangat luar biasa. Bahkan beliau bisa berubah-ubah wujud, beliau bisa berubah. Sini Din ya. Oke. Bisa nggak ya? Bisa ya? Bisa. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke. Langsung aja nggak apa-apa. Yuk. Kita mau dengar ceritanya bagaimana. Kuncinya. Oh iya, mobilnya dikunci, jangan lupa. Bener kan rumahnya? Bener ya. Assalamualaikum. Enggak. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu. Assalamualaikum. Wah, ada orang. Masya Allah. Berjumpa lagi. Masya Allah. Sehat semua Ibu ya? Masya Allah. Masuk Udin. Alhamdulillah ketemu lagi kita. Tadi siang kan ke rumah. Saya nggak mau gimana ya, karena bagi saya nih harus kita kuak Udinnya. Jadi alhamdulillah tadi habis maghrib saya langsung OTW ke sini, dan sampai di perjalanan akhirnya langsung ini kita rekam nggak apa-apa ya, supaya orang lain tahu ya. Alhamdulillah. Jadi gimana sih Bu ceritanya sampai kabarnya janin yang bisa hilang itu gimana cerita? Iya, minggu kemarin kami ini hilang janin.
Ya, Iya. ada 1 minggu ini kan. Ya ini sudah 7 bulan. Kami ke dokter. Heeh. Nah, kata dokter, yo hilang, yo itu. Oh, berarti berapa bulan kandungnya tadi, Bu? 7. 7 bulan. 7 bulan sudah cek ke dokter ya? Iya. Udah cek ke dokter seminggu yang lalu. Iya. Setelah seminggu yang lalu itu kata dokter gimana? Iya masih ada, ya kan. Nah, sudah itu kan hilang katanya. Kebetulan dia dapat mimpi. Waktu hilang itu dapat mimpi, Bu. Iya. Mimpinya gimana, Bu? Mimpinya ketemu bapak orang tua jenggot panjang. Berjenggotan. Iya, katanya nak minta janin itu. Terus? Ya asa bangun paginya hilang janin itu. Pas paginya hilang. Empat ibaratnya. Allahu Iya. Akbar. Jadi posisi itu 7 bulan ada. Ada. Masya Allah. Empat ibarat hilang ketik lagi bangun tidurnya. Jadi saudara, ibu siapa ibu namanya ibu? Ibu Saripah. Ibu Saripah, bapak Pak Abdullah. Pak Abdullah. Ibu Saripah bersama Bapak Abdullah ini, keluarga beliau ini ternyata saudara mengalami sedikit musibah ya Udin ya. Dimana beliau ini tadi siang udah ke rumah, tetapi saya tidak begitu merespon karena saya tahu kan gitu. Tapi saya langsung ke sini saja supaya kita lebih jelas untuk mengetahui ceritanya bagaimana gitu Ibu Saripah ya. Jadi saudara, beliau ini Ibu Saripah ini mengandung 7 bulan Ibu ya. 7 bulan dikandung dan di situ beliau sudah cek ke dokter dan dicek ke dokter itu di situ posisi masih ada sehat Ibu ya. Setelah itu beliau ini mimpi itu kurang lebih berapa hari Pak setelah itu Pak? Kejadian hilang itu? Sekitar 2 hari lah. 2 hari yang lalu? Iya. 2 hari yang lalu beliau ini kehilangan kandungannya sampai posisinya sudah kempes kondisinya maksudnya ya. Di situ mimpi ya Ibu Saripah ya, didatangi oleh bapak-bapak berjenggot dan meminta kandungannya. Setelah beliau bangun, tiba-tiba sudah tidak ada lagi gitu. Tidak ada lagi kempet hilang. Saya sedih nih anak-anak. Saya tahu lah. Iya, sedih ya Bu ya. Iyalah, anak banyak idah, iyalah. Ada merantau. Iya. Merantau. Jadi anak berapa Pak untuk Anak 3. anak 3? Jadi ini yang terakhir tadi. Iya, tahu. Kayaknya gitu ya. Kami ini ibaratnya itu banyak idah anak, ya Iya. kami itu. Iya. Kami sedih nah, anak banyak ini tidak Dapat kati ini anak. lah kan, dapat musibah ini. Dapat musibah. Musibah belum ini. Iya, memang apa ya Pak ya? Ujian itu banyak sekali ya kadang ya. Jadi saudara, Baca lagi dia nunggu ya. iya, Elak lah. ibu sama bapak harus tetap sabar. Jadi kalau sapu lidi di sini juga untuk pengen tahu lebih jelas bagaimana keadaan dan juga ceritanya bagaimana. Setelah itu nanti juga kabarnya kan ada juga ya Bu ya, bukan ibu aja ya. Iya. Ada juga yang lain ya. Iya. Nah, jadi di sini saya juga tidak bisa langsung, karena gimana ya Bu, saya tidak bisa memponis ini kenapa hilang gitu. Oh ini dicuri, saya nggak bisa memponis demikian ya Ibu ya. Karena saya pengen ibu sama bapak pertama tawakal dulu, ikhtiar, berdoa, jangan menyalahkan orang lain dulu, bahwasanya inilah ujian ibu sama bapak ya Pak ya. Cara musibah kita baca gitu Iya, musibah. ibaratnya tuh ya. Betul Iya. betul. Sebagai Mana musibah. lagi ya? Setelah kami tak anu sama Bang Yasa Pelidi itu cak mano kami. Iya, heeh. Ya ngapalah jangan hilang itu cak mano. Pengen di Iya, pacak nggak mana lagi kami itu ya. Betul, betul. Iya. Jadi Ibu, saya walaupun saya gimana ya, walaupun saya tahu, tapi saya tidak bisa langsung cerita gitu Pak ya. Tapi Ibu sama Bapak harus tetap yakin kepada Allah, jangan semata-mata saya bisa menerawang lalu Ibu mendengarkan apa kata saya tidak pengen Ibu. Iya. Tapi kita juga nanti Ibu boleh pantau di YouTube nanti kan besok-besok bagaimana perjalanannya. Nanti saya juga pergi ke rumah yang hilang itu juga ya Din ya. Di kampung mana itu Din? Di kampung sebelah.
di itu ya, ulak ya kan, pengulak ya. Nah, jadi kita nanti kulak juga Udin. Kita pengen tahu juga bagaimana keadaan kondisi ceritanya, apakah sama di mana ibu ini bermimpi bapak berjenggot Iya. yang minta. Iya. Ah, Bapak yang berjenggot itu nak minta, ayo gitu. Nilainya Tapi malu. hilang kan. Itu hilang. maju hilang Pak ya. Kalau pikiran bapak bisa hilang tuh kenapa Pak? Pikiran bapak? Nah, mana ya bapak jenggot tadi lah, kami ini. Ya pas Bapak jenggot itu ya. Iya. Yang mimpi. yang mimpi itu. Iya. Kalau berpikir demikian, ya kenapa? Karena wajar saudara kan lewat mimpi. Tapi yang sebenarnya kita juga perlu mencari tahu ya Udin ya. Kita tidak boleh berdasarkan penerawangan saja, tetapi kita juga harus mengulik sesuai dengan keadaan yang nyata saudara. Setelah kami tadi kata Pak Iyas Sapulidi bisa. Kami tadi. Sebetulnya kalau bisa enggaknya itu juga saya mencoba ya Bu ya, karena ini pengalaman yang sangat apa ya, berbeda dari sebelumnya Din ya. Kalau orang kena santet itu mungkin sering Ibu sama Bapak ya. Tapi kalau untuk hilang janin ini saya rasa ini pengalaman baru yang perlu saya telusuri Ibu. Ya kan. Waktu hilang itu cek lagi nggak ke dokter Bu? Yo, cek lagi. Terus apa kata dokter? Iya kata dokter ya hilang, yo. Kaget dokter Iya, tersebut. kaget juga waktu itu kemarin ya kami periksa masih ada kata dokter. Nah, asak balen lagi ke dokter itu hilang katanya. Nah, kemana aja dia? Nah, ya tidak tahu kami. Gitu. Tanda-tanda kelahiran tidak ada kata dokter. Tidak ada. Hebat kan saudara? Seminggu yang lalu cek ke dokter Masih ada. masih ada. 2 hari yang lalu hilang. Cek lagi ke dokter tidak ada. Nggak ada. Bahkan dokter saja itu kaget. Setelah dicek tanda-tanda kelahiran juga tidak ada. Nah ini jadi saudara nih mungkin pengalaman seperti ini tidak asing lagi di masyarakat Indonesia, terutama apalagi di daerah-daerah pelosokan. Iya. Jadi yang seperti ini kita harus kulik apakah ada yang sama seperti kejadian Ibu Saripa ini, yang mana saya juga mendapat informasi di Kampung Ulak namanya. Apakah sama pengalamannya? Nanti kita cek juga di sana. Setelah kita kumpulkan dan apa tanda-tanda yang mereka dapat walaupun lewat mimpi, apakah sama? Kalaupun sama nanti baru saya telusuri saudara. Ingat, dukun yang bisa memindahkan janin ini atau mengambil janin ini bukan dukun biasa saudara. Lebih dari dukun santet. Bayangkan nyata di dalam perut. Dalam Bisa perut, hilang. Bisa hilang. Nggak mana lah kami ini. Sampai ibunya sedih, Jangan kami buka. bapaknya Jangan sedih, lagi. anaknya nggak terlalu banyak, katanya 3. Itu kemarin udah di USG laki-laki perempuan Ibu? Itu laki-laki. 3 anak yang ini, Hah? yang sekarang Perempuan. perempuan semua. Iya. 3 semuanya perempuan dan Allah titipkan janin di sini. Ternyata laki-laki, wajar kalau itu harapan ya Ibu ya. Iya. Pengen anak laki-laki ibaratnya tuh kami ini. Lah itu hilang pula, mana kami ini. Iya. Yes. Jadi saudara, Masya Allah luar biasa ini saya Udin. Kita mendapat suatu tantangan yang baru, di mana tantangan ini tidaklah biasa melainkan luar biasa. Jadi untuk Bapak Saripa, Ibu Saripa bersama Bapak Abdul tadi ya, Abdullah, ya tetap berdoa Pak ya, berdoa meminta pertolongan kepada Allah. Mudah-mudahan kita bisa dilancarkan Pak urusan ini Pak. Karena kalau Sapulidi berusaha sendiri tanpa doa sama Bapak sama Ibu, kayaknya sulit Pak. Karena saya juga butuh doa. Dan mudah-mudahan seiring jalan nanti kita bisa menemukan, syukur-syukur Pak, janin itu masih ada Pak. Walaupun di rahim orang. Iya. Jadi saya ceritakan gini Pak, kenapa janin itu bisa hilang Pak? Nah, ada yang namanya orang atau pasien, seandainya saya dukun nih Pak ya, ibu sama bapak datang kepada saya berharap punya anak. Iya benar. Lalu karena mungkin ada penyakit sampai ibu sama bapak nggak punya anak, susah. Tiba-tiba dukun ini menawarkan sebuah yang seperti tadi Pak. Ritual. Misalkan ini,
Bapak sama Ibu siap nggak? Nanti saya kasih ibaratnya itu perutnya nanti langsung ada anak. Siap. Ini yang Bapak lakukan. Nah, disitulah mulai narik. Tiba-tiba orang yang nggak bisa hamil jadi bisa hamil, Pak. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan kita bisa menemukannya, Pak ya. Mudah-mudahan jejaknya. Alhamdulillah, bisa kembali lagi dah. Insya Allah, mudah-mudahan kalau bisa kembali alhamdulillah, tetapi kalau tidak bisa juga ya kita tidak tahu ya. Tetap sabar ya Bu ya. Sabar ya kita. Tetap sabar Ibu sama Bapak, jangan sampai bersedih. Iya. Karena saya sangat senang udah berjumpa, berjabat tangan. Mudah-mudahan balik silaturahim di antara kita ini Bu mendapat hikmah yang luar biasa sehingga Allah akan berikanlah yang namanya rezeki, bahkan diberikan kesehatan lah yang jelas. Masalah rezeki itu banyak sekali, jodoh, anak, semua itu rezeki ya, tapi kalau namanya kematian sudah tentu, sudah pasti. Luar biasa. Gimana Udin? Di sini Kopi apa ngeteh? Maksudnya gimana Bu? Minum kopi apa ngeteh? Oh nggak usah, nggak tahu Din, minum kopi apa teh Din? Nggak usah Ibu. Masya Allah. Sering nonton Sapu Lidi? Sering. Oh, sering ya. Jadi kenal lewat YouTube juga. Dapat alamat saya tuh dari mana? Dari YouTube lah deh. Oh, dapat dari YouTube tuh lah. Masya Allah. Jadi saudara, 1,5 jam dari daerah saya sampai ke lokasi Ibu ini. Sampai akhirnya saya berkenan, terketuk hati saya untuk kesini karena ini bukan konten saja yang saya harap, tetapi melainkan ini sebuah pelajaran yang sangat langka. Bukan langka, banyak sekali orang cuma mendengar cerita saja tetapi tidak mendapat kebenaran. Begitu ya Din ya? Jadi kita perlu ungkit misteri di balik dukun pencuri janin ini. Penyebabnya apa? Bahkan bagaimana mereka melakukannya. Udin mau rahim kamu atau perut kamu diisi sama janin? Mau Din? Mau lah Pak. Iya Udin. Ini gimana Udin? Kita. Terserah. Kita kalau mau ke tempat kampungnya Ula itu jauh apa? Kalau dari kampung kita itu saya juga dapat kabar Pak. Di nama daerahnya Ula juga. Itu juga hilang janin Pak. Sama mungkin ceritanya sama Ibu, tapi saya belum langsung silaturahim. Saya perlu silaturahim dulu Pak, bukan saya tidak mau gerak cepat untuk menolong Ibu dulu, bukan, tetapi di sini saya harus mencari memang benar-benar apa ya, kepastiannya Din ya, supaya kita bisa mengetahui, oh ternyata 1 orang dalangnya. Kalau 2 orang, berarti beda. Nah berarti 2 orang ini apakah 1 guru atau bagaimana, tapi kita harus tetap selidiki. Jadi Ibu sama Bapak saya harapkan sembari menunggu tetap ikhtiar, saya ulang sekali lagi, tetap ikhtiar, berdoa, pantengin juga channel Sapu Lidi, lihat bagaimana perjalanannya. Insya Allah kita akan berusaha keras ya Din ya, sampai kita menemukan dukunnya Bapak Ibu ya. Emang Pak Bu, kalau di kampung ini udah sering apa kehilangan janin atau gimana? Apa baru kali ini? Baru kali ini. Oh baru kali ini. Bapak yang sama Ibu yang ada. Iya. Oh berarti selama di daerah ini baru kali ini. Iya. Baru kali ini hilang janin. Langka Din emang. Ada lagi yang mau ditanyakan Udin? Enggak. Ya udah Ibu, Bapak, saya mau gerak cepat, maksudnya nanti mau kalau sempet ya Udin ya kita labkan, kalau nggak sempet mungkin besok malam ya. Kenapa? Karena siangnya kita harus ke sana dulu ya, jaraknya jauh ya. Oh iya ya udah. Iya. Baiklah Bapak, terima kasih Bapak Abdullah. Mohon maaf mengganggu aktivitasnya Ibu Saripah juga. Berdoa saja sama Allah, mudah-mudahan nanti diberikan petunjuk lah kita semua ya. Oke. Ya udah Pak, yo assalamualaikum. Gimana Din ya? Kuncinya mana Din? Jadi
Jadi saudara, Masya Allah kasihan sekali ya, dimana ini bukan soal penerawangan saja nih. Kalau kita modal terawang bisa, tapi kita juga harus bisa mendeteksi seberapa kuat kekuatan dukun ini. Nih pengalaman pertama ini perlu kita selesaikan. Saya yakin spiritual yang lain mungkin belum mampu mengalami yang seperti ini ya. Kehilangan janin, syukur-syukur janinnya hilang. Maksudnya bukan syukur-syukur sih, masih mending janin yang hilang, Din. Ada lagi orang yang ketika janinnya hilang itu susah lagi dia mengandung, Din. Ada demikian itu. Jadi kalau buat Udin, kita tetap berdoa, Din. Semoga apa yang kita lakukan ini, semua ini hanya menjadi contoh pada masyarakat. Jangan sampai kita juga mendapat imbas dari seperti ini, tetapi kita juga ingin berharap pada Allah bahwasan sesungguhnya yang kita yakinkan itu hanya Allah selain pada yang lain. Ilmu Allah itu tidak akan bisa dikalahkan, Udin. Ilmu Allah itulah yang sangat-sangat kekal, mustajab. Jadi insya Allah selagi kita sering bersolawat, menolong orang, bersodakoh, maka insya Allah kita akan selalu diberikan keselamatan dunia maupun di akhirat, serta keluarga kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun juga saudara, yakinlah kepada Allah, makanya kita tetap berdoa, bersolawat. Jangan kita selalu menyalahkan kenapa dunia, kenapa kita tidak adil Tuhan ini semua. Jangan seperti itu saudara. Melainkan kita harus tetap semangat, sabar, ikhtiar. Oke, yaudah kita langsung saja. Kita itu. Ya kita pulang dulu. 4 jam Udin dari kampung kita. Bayangin, udah mendekat kota itu. Jauh ya. Udah bukan mendekat di kota lagi, kabupaten Sirawas. Iya seperti itu kalau nggak salah. Sebelum masuk Sirawas kayaknya sih. Ya udah. Bagaimana misteri ini nanti kita ungkit, kita langsung saja. Mungkin kalau saya langsung ada perjalanan berapa jam nanti insya Allah kita langsung besok malam langsung live saja. Kami akhiri dari Sapu Lidi Channel. Oke. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.